Baik, di sini saya Rafael Gunawan dengan NIM 2305102 2006. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari ujian saya dengan mata kuliah eh, riset teknik riset operasi. Di sini ada pengerjaan soal dengan metode grafik dan metode simplex, di mana saya telah menyederhanakan soal ke dalam tabel dalam metode grafik, di mana proses perakitan, finishing, dan labor per unit, di mana perakitan dari sebuah pulpen adalah memiliki waktu 4 jam dan perakitan dari sebuah pensil memiliki waktu dari 2 jam dan finishing dari sebuah pulpen memiliki waktu dari 2 jam dan finishing dari pulpen memiliki waktu dari 4 jam. Maka total jam dalam perakitan adalah 60 dan finishing sama dengan 48. Di mana laba per unit yang didapatkan dari pulpen adalah 80 dan pensil adalah 60. Maka di sini kita misalkan bahwa X sama dengan pulpen dan Y sama dengan pensil, di mana fungsi tujuan sama dengan 8x ditambah 6y atau dalam satuan puluhan dengan batas-batasan pertama adalah 4x tambah 2y lebih kecil sama dengan dari 60 dan kedua sama dengan 2x tambah 4y lebih kecil dari sama dengan 48 dan x, y sama dengan lebih kecil dari lebih besar sama dengan daripada 0. Nah, kita mengubah batasan-batasan di mana 4x tambah 2y sama dengan lebih kecil dari sama dengan 60. Kita sederhanakan menjadi 4x tambah 2y sama dengan 60, di mana x sama dengan 0 dan 2y sama dengan 60, di mana y sama dengan 60 per 2 dan y sama dengan 30. Maka mendapatkan titik 0,30. Dan di titik y, apabila titik y sama dengan 0 dan 4x sama dengan 60 dan x sama dengan 60 per 4, di mana x sama dengan 15. Maka mendapatkan titik 15,0. Maka kita dapat menarik garis dalam batasan-batasan 4x tambah 2y lebih kecil sama dengan daripada 0, yaitu garis antara titik 15 dan titik 30, di mana adalah titik 0,30 dan titik 0,15,0. Nah, ke batasan-batasan kedua, di sini ada 2x tambah 4y ditambah lebih kecil sama dengan dari 48. Kita sederhanakan menjadi 2x tambah 4y sama dengan 48, di mana x sama dengan 0 dan 4y sama dengan 48 dan y sama dengan 48 per 4 dan y sama dengan 12 memiliki titik di 0,12. Dan apabila y sama dengan 0, di mana 2x sama dengan 48 dan x sama dengan 48 per 2, x sama dengan 24 memiliki titik di 24,0. Di mana kita dapat membuat garis di titik eh, 24,12 atau di titik X sama dengan 0,24, di titik 24,0 dan Y sama dengan 0,12. Nah, dan ini adalah grafiknya. Nah, di titik A bernilai 0,0 dan titik B bernilai 0,12 dan di C itulah yang belum diketahui atau sedang ditanya dan titik D sama dengan 15,0. Maka kita mencari titik C di mana 4x ditambah 2y sama dengan 60 dan eh, itu adalah 2x tambah 4y sama dengan 48. Maka penyederhanaannya kita mendapatkan eh, 4x tambah 2y sama dengan 6, 4x tambah 8y sama dengan 96. Maka kita kurangkan atau kita sederhanakan menjadi minus 6y sama dengan minus 36. Y sama dengan 36 per minus 6. Y sama dengan 6. Selanjutnya 2x tambah 4y sama dengan 48. 2x tambah 4 dikali 6 sama dengan 2x tambah 24 dikurang sama dengan 48. Di mana 2x sama dengan 48 dikurang 24 dan 2x sama dengan 24 dan x bernilai 24 per 2 dan di mana x sama dengan 12. Maka titik C sama dengan 12,6. Maka di sini ada titik uji untuk faktor tujuan 80x tambah 60x 60y, di mana A adalah 0,0 dengan faktor tujuan 80 kali 0 ditambah 60 kali 0 sama dengan 0 dan B 80 kali 0 dan ditambah 60 kali 12 sama dengan 720 dan C sama dengan 80 kali 12 dan ditambah 60 kali 6 sama dengan 1320 dan D sama dengan 15 80 kali 15 tambah 60 kali 0 sama dengan 1200.
Jawabannya eliminasi substitusinya adalah paling terbanyak di 1320 di titik C. Di sini kita dengan total keuntungannya itu adalah 1320. Dengan metode simplex, di sini saya telah menyederhanakan bahwa Z 8X1 tambah 6X2, di mana Z eh, dikurang 8X1 dikurang 6X2 sama dengan 0. Di mana saya telah menyederhanakan eh, batasan 14X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 60, 2X1 ditambah 4X2 ditambah S2 sama dengan 48, dan X1 dan X2, S1, S2 lebih kecil, lebih besar sama dengan dari 0. Di sini saya telah eh, membuat kita mencari kolom kunci. Di sini kita mencari kolom kunci dengan nilai Z. Nilai Z bernilai minus paling tinggi, yaitu minus 8. Maka kolom kuncinya adalah X1, dan kita mencari baris kunci, di mana kita membuat NK per kolom kunci. Maka 60 per 4 sama dengan 15, 48 per 2 sama dengan 24. Maka di 60/4 sama dengan 15 itulah dengan nilai paling sedikit di S1. Maka kita bisa membuat baris kunci sama dengan S1 yang bernilai 4, dan kita mencari pivot atau perpotongan dari X1 dan S1 ada di 4. Maka kita mencari nilai X1, yaitu kita mengubah nilai X1, maka S1 per pivot sama dengan X1. Di sini telah dapat nilai X1, dan selanjutnya kita langsung mengisi nilai luar baris. Nah, ini adalah nilai X1-nya 0, 0, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min setengah, S1 sama dengan seperempat, S2 sama dengan 0, dan NK sama dengan 15. Maka kita cari adalah nilai Z dan nilai S2. Nah, di sini saya telah mencari nilai Z sama dengan minus 8, di mana nilai luar barisnya adalah 1, 0, min 2, 6, kono 120. Dengan demikian, ini saya pindahkan ke sini. Ini kita isi ke sini, dan ada S2 sama dengan 2 dengan nilai barunya adalah 0, 0 dan seperti berikutlah. Nah, kita mengisinya ke sini. Di sini nilai pada X2 itu masih minus, dengan pada baris Z, ya, nilai Z masih ada yang minus, yaitu min 2. Maka kolom kuncinya X2. Nah, kita cari kolom baris dengan nilai paling NK per kolom kunci, maka 18/3 adalah paling kecil, maka S2 kita buat sebagai baris kunci. Maka maka berikut eh, S2 sebagai kolom baris dan pivot sama dengan 3. Maka kita mencari nilai X2. Maka S2 per pivot sama dengan X2, dan hasilnya adalah seperti berikut. Nah, ini saya akan pindahkan ke titik ke tabel yang baru. Di sini saya telah mengisikan nilai X2 dari sini ke berikut. Nah, di sini saya membuat nilainya, dan di sini kita mencari nilai Z dan X1. Di sini kita mencari nilai Z sama dengan minus 2, nilai Z sama dengan minus minus 2, yaitu mendapat nilai barunya adalah 1007, dan sedemikian berikutnya. Dan ini saya pindahkan ke sini, dan kita mencari X1 sama dengan setengah, maka dapatlah jawaban berikut, di mana X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 6, maka nilai Z sama dengan 132 dalam satuan puluhan. Maka
Maksimal Z sama dengan 40 X1 ditambah 60 X2. Maksimal Z sama dengan 80 dikali 12 ditambah 60 dikali 6. Maka maksimal Z sama dengan 960 ditambah 360. Maka max Z sama dengan 1320. Sekian dari pemaparan saya. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.